hati-hati dengan inisiasi atau bahkan keagresifan yang bisa dibawakan oleh Maro dan kawan-kawannya tentunya. Apalagi di menit-menit awal ya. So, kita akan melihat seperti apa untuk match point yang sudah diamankan oleh Haruki Akira lawan tim Occupy Trans. Oke, jadi langsung saja kita saksikan apakah ini game menjadi milik dari Akira kembali karena Occupy pun harus jauh lebih bisa meningkatkan permainan untuk bisa mengamankan game ini dan juga serangan dilakukan oleh Hilda pun sudah dilancarkan. Hanya saja Joy berhasil untuk mendapatkan lagi karena satu purple dan Maro harus mengeluarkan satu sprint yang bisa kan diselamatkan dari bagian belakang. King mengejar bisa-bisa, setidaknya ada waktu yang mungkin bisa diajak ya untuk bisa menyusul ke arah Hilda. Masalahnya udah retribution sih, jadi ini bakal milik Leo untuk Little Wanderer-nya. Yap, dan langsung diamankan tanpa keraguan tentunya. Dan setidaknya eksekusinya dari Maro ini biar dianya juga nggak ke-pick off sih. Jadi tidak akan ada kerugian dari Occupy Trans sendiri. Bersama dengan tim dari Haruki Akira di sini. Sama-sama nggak rugi karena posisi dari buff ini masih bisa diamankan juga oleh seorang King. Luis harus memberikan dulu ya sebuah tindakan perlindungan karena Hildanya sudah mantengin dari jauh, sudah ngajak main dari jauh. Kesian loh sama Hilda. Udah bawa mainannya itu. Iya, ngajak main tapi gak ada yang mau main bareng dia. Tapaknya. Mau gimana pun ketika masuk ke rumput, Dragon SP-nya akan meningkat dan itu Yes. yang akan sedikit mengganggu bagi teman-teman dari Haruki Akira. Di sisi lain, Hulk mendapatkan satu buah Kramer dan memaksa King untuk stay di level yang ketiga. Bahkan di bawah 20 detik sebelum Turtle muncul untuk di menit yang kedua. Ya, dan tapi udah mulai berkumpul nih pemain-pemain dari Occupy Trans tentunya menunggu dari objektif turtle yang mereka udah pede banget bisa diamankan tentunya dari Occupy Trans sendiri. Dan apakah kontes akan dilakukan oleh Haruki Akira mengingat juga posisi dari Seigen ini udah mulai bersiap di area bawahnya. Dan di area atas tentunya akan ditinggal dari Gado bersama dengan seorang Gustala Gusta. Meanwhile dari Occupy Trans mereka bakal berfokus terlebih dahulu. Maro bakal coba untuk ngecek boost. Luis harus bersiap tentunya dengan satu buah black the Wave Dragon ya. Apakah bisa mencuri ke arah satu pemain dari Occupy Trans, tapi sepertinya tidak akan terlalu overcommit juga. Occupy Trans kali ini bakal tarik ulur terlebih dahulu Bapak. Oke, sekarang level 4 lawan level 4 sama dari sisi retributionnya. Hanya saja sekarang poin kristalnya nggak kena karena siapapun tapi tertinggal sendirian. Akankah Tekasi berhasil langsung dilumat tapi ternyata Turtles Land presented by UBS pun menjadi milik dari pemain Haruki Akira dan juga First Blood presented by Infinity berhasil didapatkan pula dan Leo menjadi korban tambahan. Para pembab nongol akan diinvasi kah? Karena Luis tertinggal sendiri di belakang dan harus berjalan memutar. Ini juga sedikit menjadi kerugian karena akhirnya Leo-nya yang tumbang ditukarkan dengan Tekashi Kage. Oh, dan bahkan sekarang kayaknya hampir saja terjadi potong kill dan tetap akan dikejar sepertinya. Maro dive in kayaknya. Dipaksakan walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, junglernya hilang. Ya, jungler ditukarkan dengan roamer, begitu sebuah keuntungan yang didapatkan untuk berkali-kali lipat untuk sekarang Occupy Trans. Walaupun harus kehilangan dari segi turtle, tapi mereka mendapatkan lagi dan lagi pertukaran yang setidaknya membuat mereka mendapatkan keuntungan. Dan dibandingkan dengan Hayabusa yang di early game ini, aku bisa bilang bahwa Joy-nya dari King lagi under banget. Leo, dia memiliki banyak sekali poin gold yang dia amankan dari awal. Sementara King dengan dia build ternyata menuju ke arah Genius One, sepertinya ini akan menjadi salah satu penghalang untuk nantinya ketika skema team fight mau tidak mau dia harus menyimpan skill-skillnya terutama untuk electrifying beats-nya agar tidak dia gunakan hanya untuk melakukan pattern farming saja. Oke. Wah. Way of Dragon-nya mungkin karena cukup jauh tapi dibalaskan lagi. Reward Manipulation plus Tonapan Memory dan juga Reward Manipulation belum cukup loh. Bersama dengan pasif yang dimiliki Maro juga ya. Tadi langsung masuk mengumpat di area busnya membuat seorang Maro tentunya masih bisa bertahan meskipun tahun apart memori yang sudah dibuka oleh Gustala Gusta. Tapi Tekashi dan satu buah River Fighter mencoba untuk memberikan poke damage ke arah seorang Hulk di sini. Clock of Destiny di menit yang keempat jadi sebuah item yang sangat mahal sekali tentunya bagi Lunox dan ini akan menjadi sebuah jawaban nantinya ketika sedang ingin melakukan team fight 4-1 terutama di early game seperti Occupy Trans yang nabrak terus-terusan ke arah Luis ke arah seorang King terus beri pressure dari early game karena untuk Maro sendiri dia benar-benar memaksimalkan potential power dari Hilda di early game. Oke, itu dia Cimomo. Oke, Gustala Gusta masih selamat. Dibalaskan Real Melson dan mau kemana Gustala Gusta karena masih bisa mengkocek. Lenyap. Tapi terlalu dekat dengan seorang Fury sehingga masih bisa connect shotnya. Sementara kali ini Maro akan menjadi pertukaran yang
bisa dibilang ini cukup mahal untuk RRQ Akira karena Gusta Lagusta akan sedikit tertinggal tentunya dari segi farmingan dan terpaksa Luis harus menyelamatkan turret di area atas dan di-clear 4 poin tapi King udah mulai mengganggu kali ini next fine page sudah mulai dibuka Fury yang dapat. dan Fury berhasil untuk mendapatkan purple-nya. Oke, tapi tetap bukan Hayabusanya. Tapi Hayabusa setidaknya retribusinya jadi Ya, nggak kepake setidaknya juga. retribution-nya tidak digunakan, Iya. lalu King juga tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Walaupun sekarang kalau misalkan kita melihat secara skema nantinya untuk tim fight selanjutnya, tetap target adalah Maro dan masih belum ada identifikasi bahwa teman-teman dari RRQ Akira akan menuju kepada dominance ice agar Maronya tidak bisa semena-mena menuju ke arah bagian depan. Oke, tapi Luis tadi hampir aja mau melakukan inisiasi ke arah seorang Gado, namun bakal coba ditahan karena Maronya udah mulai kelihatan juga nih di Benar. area pushnya. Dan yang unik adalah lihat item pertama dari Seigen. Dia langsung menuju ke arah Brute Force agar dia tahu kali ini dia tidak bisa ditumbangkan dengan cepat terutama bagi Gado dan juga bagi satu sosok Hayabusa yang bisa melakukan instant kill kepada sosok Eve yang begitu squishy di lini tengah. Tapi Luis menahan wave dragonnya dan dilepaskan begitu saja setelah turretnya tumbang tapi Maro namanya akan tumbang di tangan Gusta Wah, Lagusta. gak kena. Gado ternyata miss deh. Itu kayak assault yang gak connect ke arah seorang Gusta Lagusta. sayang banget dengan jarak yang masih sangat-sangat cukup jauh Lumayan tadi. jauh ya. Gak ada satupun damage yang masuk dan connect ke arah tim lawan. Lunox kehilangan satu daerah pertahanan bola. Ya mau bagaimanapun Lunox di sini hanya sebagai eksekutor, jadi mau tidak mau dia harus memaksimalkan bagaimana badan yang begitu tebal dari sosok Hilda, atau setidaknya di sini harus memaksimalkan hook ketika dia mainin energy eruption, dan itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup dengan menggunakan Lunox dan bisa melakukan deal damage dengan pertukaran di area team fight. Oh, tapi Luis terpok begitu banyak damage-nya. Tapi Tekashi mulai masuk dan satu beberapa fighter mengejar ke arah seorang Maro kali ini. Luis bertahan, satu Bushido kill dari seorang Leo. Leonya nggak bisa menemukan Luis, tapi ternyata di backup dengan cukup cepat dari seorang Fury. Sementara di sisi lain Leo berhasil untuk mendapatkan Turtle Swain. By UBS dan Fury tumbang. Tangan Gusta Lagusta masih mau lebih. Sonya Connect ternyata masih mau lebih. Kingnya akan ditumbangkan di tangan seorang Maro. Oke, dengan hal yang udah mereka dapatkan untuk kali Turtle dapat, lalu ada satu orang bahkan dua orang tadi berhasil dihancurkan. Objektif selanjutnya, outer turret yang ada di area bottom lane ini udah harus langsung mereka kasihkan semaksimal mungkin. Bahkan ada penjagaan langsung dari minimap yang langsung dihasilkan oleh Hilda. Setidaknya ada informasi yang bisa dia berikan. Ya perlahan-lahan tapi pasti Occupy Trons dapetin keuntungan yang emang harusnya jadi hak mereka di early game. Karena dengan Hayabusa, Hilda, apalagi yang kita sempat mention sebelumnya Fredrin, ini akan membukakan sebuah skema permainan agar RRQ Akira tidak mendapatkan banyak sekali advantage di early game. Dan nanti early game-nya akan dipegang sama Occupy Trons. Dengan mereka pegang early game, otomatis mid game-nya akan lebih dikuasai juga dari territorial lord dan bisa melakukan pick off lebih manis ketimbang di game yang sebelumnya. Secara Iya. item, Gado sudah selesai dengan Lightning Transit, jadi kombonya udah cukup untuk eksekusi dari Lunox dengan Chaos Assault. Sisanya, ini tinggal gimana caranya dari Maro untuk mempertahankan badan tebalnya dia ketika nanti dia akan langsung di-engage oleh pemain-pemain dari RRQ Akira. Karena untuk sekarang, Tekashi dia sudah akan makin lebih mengerikan ketika memiliki brute force, dan itu makin sulit lagi untuk ditumbangkan karena akan memiliki stack yang lebih banyak, pertahanan yang lebih kuat, dan juga penambahan darah serta cooldown yang lebih banyak. Tapi gila respect banget ya dari Gusta Lagusta, dia ngebikin satu buah physical defense tentunya dengan rope-nya. Dan satu buah select plate ini benar-benar make sure damage physical yang dimiliki Occupy Trust ini nggak langsung masuk instan ke arah seorang Gusta Lagusta. Wah, itu masih ya, mereka sekarang stay dulu di hari Amit, semuanya belum mau melakukan apapun. Baru saja disebutkan Tekashi udah kehilangan cukup banyak HP di bagian tengah ya, tapi Maro siapa yang akan menjadi korban? Coba lihat cakarannya, tapi Void Crystal membuat langkah kakinya jauh lebih berat. Bahkan kali ini Hayabusa cukup berani. Leo, Anda itu tadi jarak di 8 yard. Dan spell save-nya udah mulai connect pula, tapi Maro berhasil menghancurkan langsung arah Luis ya, tapi Luis ya masih berhasil selamat Cimomo. Masih berselamat tapi ternyata dari satu Bushido kill dari seorang Leo menumbangkan King yang menjadi target utama. Sementara dari Tekashi mulai datang kali memberikan backup ke arah RRQ Akira. Dan dengan satu pemain yang tumbang, tidak ada retribution untuk RRQ Akira. Harusnya Occupy Trust mereka masih bisa untuk mendapatkan Lord yang tidak akan dikontes oleh RRQ Akira. Yap, Luis mau ngedeket aja coba susah banget karena diganggu oleh Maro yang ada di bagian belakang, tapi
masih selamat lagi. Maro benar-benar membandel. Ya, ini sprintnya benar-benar dia gunakan ketika benar-benar momen krusial saja. Dan di satu sisi lainnya ketika ada The Way of Dragon akan di-cancel dengan Energy Eruption. Oke, dan bahkan mundur terlebih dahulu Seigen dengan satu buah flicker. Karena melihat pergerakan dari Maro kali ini yang sudah mulai muncul dari area boost mid-nya. Dia akan terlalu overcommit deh. Dan kalau misalkan melihat dari sekarang ya, ini Gusta Lagusta sama Gado kalau secara perbandingan damage-nya tentu Gado akan lebih jauh memiliki damage karena dia akan menuju kepada Holy Crystal. Bahkan Fury dia sudah selesai dengan Divine Glaive-nya. Jadi untuk sekarang mau tidak mau teman-teman dari Occupy Trons akan menabrak terus-terusan, akan memanfaatkan bagaimana skema permainan mereka dengan 1.800 gold yang mereka amankan dengan pola permainan agresif, tapi jangan sampai mereka terjebak di dalam area high ground karena masih ada Seigen. Seigen adalah jawaban untuk nanti di bagian high groundnya RRQ Akira comeback karena inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup nantinya di late game. Shadow kill yang sudah mulai terbagi tapi kali ini Gado masuk dengan satu buah flicker dan bahkan tumpang kali Seigen. Sementara pemain-pemain dari RRQ Akira bakal coba dipukul mundur. Double kill diamankan oleh Fury dan bahkan dari TKC sempat mendapatkan satu pemain yaitu Gado, tapi kali ini Hulk menahan di area depannya. King mengebuka satu buah electrifying beats dan bahkan Maro bersama dengan Hulk dengan satu buah pressure wards dari seorang Hulk membuat King tentunya tidak bisa bertahan Pak Pulung. Terlihat tadi mereka sepertinya ingin bisa engage ya, tapi ternyata dengan ada satu Fredin di depan, cukup dengan bisa menahan berbagai damage yang masuk. Valentina kembali lagi loh, sambil menunggu dari sisi cooldownnya. Belum lagi Maro juga udah kembali dan menjadi korban satu orang. Dan ini dia jarak 8 dia akankah masih sempat, tapi ternyata tidak. Leo ada shadow kill yang bisa dikeluarkan dan semuanya langsung mendekat begitu saja. Bahkan kali ini Leo jangan hilang, lenyap. Ini bisa menjadi turning table dari RRQ Akira dikarenakan satu momentum dari Leo ini bakal mematahkan banyak banget skema permainan agresif untuk Occupy Trons. Dan bahkan dilanjutkan kembali, dia dari RRQ Akira gak mau berhenti dengan satu poin kill saja. Agak sedikit terlambat backupnya, namun kali ini lihat King mencoba untuk maju dengan electrifying blades, mencoba untuk mengajar ke arah seorang Hulk. Namun dengan pergerakan dari Gado, gak mau terlalu memaksakan dari RRQ Akira. Mereka setidaknya memberikan poke damage aja. Dan pemain-pemain dari RRQ Akira mereka harus mungkin bisa dibilang peka terhadap minimap juga karena fitur yang bisa dibawakan oleh Hulk ini kemungkinan besar bisa membuat pemain-pemain dari RRQ Akira ini ke distract gitu loh. Ya, dan Seigen walaupun dia sudah selesai dengan menggunakan satu buah item Ancient Talisman, tapi dia membutuhkan satu buah Winter Transit setup. Buset dah ini benar-benar, tapi Valentina down. Bahkan kali ini Gadonya sudah mengeluarkan Plan of Order. Terjebak sudah. Sehingga menempatkan bagaimana real world manipulation yang dia miliki ke arah yang benar-benar optimal. Dan itu yang sempat kita bahas sebelumnya kan, kalau real world manipulation dari Seigen adalah sebuah jawaban karena dia juga lah yang memiliki efek slow sehingga frontliner dari Occupy Trons tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tapi King ingat di sini dia penting banget dengan retribution-nya. Sementara dibandingkan dengan Leo ada perbedaan 2 level yang mengharuskan bahwa RRQ Akira tidak melakukan lore tapi melakukan sebuah skema pick off untuk memakan atau menghabisi bagaimana banyaknya hero-hero dari Occupy Trons. Tapi Hulk kali ini tidak akan terlalu memaksakan untuk melakukan kontes karya Lord Slain by UBS kali ini untuk pemain-pemain dari RRQ Akira. Sementara Occupy Trons dengan kehilangan 2 pemain mereka harus lebih bersabar, tapi tahunnya connect. King terkena Terrified tapi King gak bisa selamat dari seorang Fury yang langsung kejar yang sangat amat baik. Dan kali ini lihat Lordnya udah langsung mulai mengarah ke area bawah, sementara Luis melihat ada Hulk dan ini potensi dari seorang Maro. Apakah akan dimaksimalkan dengan adanya satu penculikan ke arah seorang Seigen? Sementara Seigen harus berhati-hati karena posisinya tidak baik-baik saja. Seigen apakah terculik, tapi ternyata masih punya pikir untuk mundur. Dan Fight Crystal memberikan efeknya bahkan dari TKC mengenai di depannya. Dan bahkan Fury tertangkap. Real World Manipulation yang dibuka oleh seorang Seigen dan bahkan Maro pun tumbang di tangan Gusta Lagusta Papulu. Benar sekali, TKC harus mundur terlebih dahulu. Luis mau kemana? Sementara Gusta Lagusta harus mundur pula mengikuti bagaimana mungkin serangan yang langsung dikeluarkan, tapi di bagian atas Kingnya mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu Vestar yang ada di area top lane. Void Crystalnya memberikan efek slow, ada serangan kayak dilakukan. Tonepan memorinya sudah masuk ke dalam tubuh dari Gado. Wow, dan kali ini dengan 3 pemain tersisa dari Occupy Trons yang membuka satu buah Real Manipulation. Gadonya dipukul mundur, mau mencoba untuk menahan di area depan, tapi Leo bakal coba ngebuka satu buah Shadow Kill. Dan bahkan lihat pemain-pemain dari RRQ Akira dipukul mundur begitu saja. Bisa Lagusta masih mencoba untuk menahan dan Leo berhasil itu namun akan di-trade dengan cukup cepat.
Maronya akan kemana lagi? Jobdesknya untuk bisa langsung mengejar ke arah King, tapi di bagian depan. Itu. Hampir Hampir saja. Hampir. Itu temennya. hampir. Woi, ngapain lu lari ke arah gue? Dari bonus distraction yang masih belum ada hati-hatinya, seolah mereka ingin bermain tanpa adanya space atau bahkan break untuk sebuah skema pertandingan di mid game ke late game. Ini dia Occupy Trans dan juga Araki Akira dengan permainan cepatnya, saling jual beli serangan, saling mencoba untuk melakukan trade kill, hingga pada akhirnya mereka juga harus reset terlebih dahulu sebelum Lord yang selanjutnya. Dan ini untuk dari segi item, Immortal adalah jawaban. Pokoknya Immortal, dan siapapun yang pegang Immortal atau Winter Truncheon atau bahkan Wind of Nature untuk menghindari satu buah serangan dari Shadow Kill seorang Leo akan mendapatkan sebuah jawaban dan juga sebuah skema permainan yang lebih diuntungkan untuk menuju ke arah late game nantinya. Videonya bakal recall dulu sih kayaknya. Oh enggak, bakal coba di cancel. Tapi kali ini lihat Tekashi sudah mulai tertahan. Kan ada 1 tahun yang di pop up oleh seorang Hook. Kali ini King sudah mulai terlihat di area midnya. Ini harus berhati-hati. Konsil pelan dibuka oleh Araki Akira. Dan Luis bakal coba untuk mengejar ke arah Gado. Flicker! Dengan The Wave Dragon kali ini connect ke arah sana Gado. Tapi sisi belakang Gusta bakal coba dikejar Leo. Oh, gak berhasil untuk dapetin Gusta dengan 1 buah Shadow Kill. Tapi kali ini lihat Luis mendapat informasi yang begitu penting dan bahkan Hook menahan di depannya Leo. Wah, dia balik lagi tapi balik ke arah Coach Shadow bersama dengan teman-teman dari Occupy Trans. Tapi dari King-nya mencoba untuk menahan. Super Minion udah mulai masuk tapi masih ada Minion yang keluar dari base dari Occupy Trans. Dan bahkan Leo tumbang. King terkena efek Tarify dan tumbang di tangan seorang Hook dengan 1 buah Pressure Ward. Wah, Real World Animation masih berlanjut. Hook masih bisa bertahan, ada Flicker yang dikeluarkan tapi Gusta langsung sampai di bagian belakang oleh Boni. Shutdown Jet tercipta, Maro pun harus pergi dari tersebut, tapi selagi masih ada Gusta dan juga ada Yip di area tersebut yang digunakan oleh Second, mereka harusnya masih bisa memberikan serangan terus-terusan. Tapi Super Minion udah mulai masuk ke area base dari Occupy Trans dan bahkan 15 detik waktu tersisa untuk Leo Araki Akira. Mereka masih bisa untuk menjaga tempo mereka terlebih dahulu sebelum ada teamfight yang berkepanjangan di area midnya, Pak Bulung. Terus ya. Terus ya. banget. Terus. Mereka mau teamfight yang benar-benar intens banget kayaknya. Tanpa henti kalau bisa. Karena memang secara skema untuk mereka bertahan hidup, Maro terutama sebagai frontliner, ini selalu melakukan teamfight di area rumput. Jadi, Regen HP yang dia miliki tidak akan ada henti-hentinya. Sementara Luis, dia tahu siapa yang harus dia kick. Dia tahu siapa yang harus dia incar. Iya. Gado adalah target yang harus dia kick secepat mungkin ketika nantinya Gado tidak memiliki lagi Order Brilliance. Tapi buat sekarang, Fury juga bisa saja ditargetkan. Apalagi Leo? dalam kondisi di mana Fury-nya sudah memegang kehadiran dari Immortality. Iya, tapi King-nya coba lihat terus tinggi-tinggi itu. dia split push ya, coba balik terlebih dahulu karena dia tahu ini Lord yang udah mulai bisa dimainkan juga oleh Occupy Trans. Jadi mau tidak mau harus ada retribution, kontribusi dari seorang King tentunya di Lord yang ketiga kali ini. Sementara siapa yang bakal ngebuka teamfight terlebih dahulu? Fury masih punya immortality Ini bakal direset sih dan harusnya. sepertinya bakal di bet aja ya, B ya. Ya, bakal direset, bakal biarin untuk teman-teman Occupy Trans fokus Mereka ke nggak area dari mid atau top lane karena minionnya akan terus berjalan tanpa henti. Sementara lihat di top lane masih tetap akan berjalan. Lihat sekarang ini dia pick off-nya. Oke, mereka tahu ya busanya bergerak bagian atas. 1 DP utama juga tidak ada di dalam 1 pertempuran ini. Wow! Energi Europe saja benar-benar memberikan hal yang sangat-sangat menyakitkan. Namun dirinya juga Immortalnya pecah. Tapi keduanya menghilang. 1 DP utama pula. Furinya gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 poin malah dirinya yang menghilang di area tersebut. 2 pemain hilang dari Occupy Trans dan Luis. Kali ini bakal coba diincar 1 buah Shadow Kill tapi Maro masih mencoba untuk melakukan sedikit tindakan ke arah seorang Luis menculik pemain yang di area di depannya, tapi ternyata dengan kehilangan immortality itu cukup dari Occupy Trans dan Luis pun masih bisa bertahan. Tapi King, jangan sampai terlalu salah. tapi King ternyata dia sempat di-beat oleh seorang Maro dan membuat dia tentunya bakal di pick off, dipanis begitu Oh, ini saja. dipaksa karena gak ada Kocedo lagi dari Hayabusanya. Oke, Leo, let's see seperti apa karena udah menghilang Immortalnya pecah. Leo, ada Winter, cepat banget tangannya buat Shadow. Dia sempat kabur dari area tersebut. Dia beli Winter Truncheon di saat Immortalnya pecah dan itu dia di mana pemain-pemain dari Araki Akira mereka tahu mereka bisa mendapatkan Lord ini karena Super Minion terus berjalan dari area atas dan juga area mid. Tapi kali ini Maro harus diusir terlebih dahulu. Tekashi bakal coba untuk menahan di area belakangnya. Gado udah mulai bersiap-siap tapi Maro baikkan
cukup banyak kali ini. Satu buah Brilliance of Order dari seorang Kado mencoba untuk bertahan di area backline-nya. Dan bahkan ini buying time yang banyak banget dari Occupy Trons membuat Araki Akira bakal ngeriset lagi. Tapi masalahnya Gak ada yang mau reset, itu Gak ada dia yang mau permasalahan reset. utamanya. Karena mereka team fight-nya intens banget. Mereka udah terbawa adrenalin rush yang sudah semenjak di menit yang ke-16 terjadi. Karena baik dari Araki Akira atau bahkan Occupy Trons, mereka sama-sama memiliki keunggulan. Dan buat sekarang karena hadirnya King, ini bakal menjadi sebuah Lord yang gratis bagi teman-teman Araki Akira. Lord yang menjadi milik dari Akira. Lord selain bersama Bayu Besko pun berhasil mereka amankan. Udah ada kehadiran dari tubuh Leo sendiri. Hanya saja mereka harus diserang lewat 6 sekaligus. Ini dengan bersama Lord, nggak ada lagi best turret. Buset. Dan ingat, ini ada reward manipulation. Di samping Lord, Eve akan memberikan efek damage tambahan. Meledak-meledak pula. Kecuali kalau misalkan ternyata ada jawaban dari Occupy Trons. Oke, apakah jawaban itu sudah mulai disiapkan oleh Occupy Trons sembari tadi Lordnya udah mulai berjalan. Dan bahkan satu buah naik ke depan. Satu buah Dewa Dragon-nya connect dari seorang Luis ke arah seorang Hook. Dan Lordnya bakal berfokus terhadap base-nya kali ini TKC. Langsung dipukul mundur Maro. Bakal baik time waktu yang banyak di area belakang. Tapi dia ditumbangkan oleh Gusta Lagusta. Sementara ini Lordnya masih bisa dibersihkan oleh pemain dari Occupy Trons. Sementara Super Minion udah mulai masuk kali ini. Dan sepertinya dari Occupy mereka bakal coba untuk menahan cukup lama. Leo! Hampir saja. What? Masih ada satu efek dari Chloe Wanda juga. Jet Kudo Lewis, what are you doing? Terlalu beresiko, bahkan 2 orang untuk kali ini. Mortalnya menjadi laku-laku. Hanya saja reload bisa dikeluarkan di saat yang tepat dan juga harus digagalkan begitu saja. Gak